Langkah yang dilakukan pelatih Spanyol Luis de la Fuente dengan tidak memanggil satupun pemain Real Madrid di tim nasional Spanyol adalah langkah yang cerdas. Dan ini menjadi era baru La Furia Roja di Piala Dunia 2026. Di mana pemain-pemain Barcelona mendominasi dan sekaligus juga menjadi tulang punggung tim nasional Spanyol di pagelaran Piala Dunia ini. Sobat-sobat Papatola Football dimanapun kalian berada, sebelum kita lanjutkan ulasan, analisa pemain tim nasional Spanyol yang dibawa ke Piala Dunia 2026, jangan lupa kalian untuk like, share, subscribe, dan berikan komentar terbaik kalian sobat di video Papatola Football. Sudah diumumkan secara resmi, timnas Spanyol menuju Piala Dunia dengan identitas yang sangat jelas ya, penguasaan bola, pemain muda, dan juga chemistry klub yang sangat kuat. Luis de la Fuente tidak sekedar memilih nama besar, tapi juga dia memilih sistem, dan keputusan ini mengejutkan bagi sebagian orang dengan absennya pemain Real Madrid. Tapi bagi Papatola ini langkah yang sangat cerdas dan tidak mengejutkan, karena memang tulang punggung tim nasional saat ini ada di pundak para pemain Barcelona ya. Ada 8. Kalau saja Fermin tidak cedera mungkin 9 ya. Jadi bayangkan dari 27 ada 8 yang berasal dari klub Barcelona. Ada Pedri, Gavi, Lamine Yamal, Pau Kubarsi, Eric Garcia, Dani Olmo. Dan sobat-sobat Papatola dimanapun kalian berada, ini menjadi satu hal yang menarik nanti bagaimana secara taktikal ya. Kemungkinan formasi Spanyol ada di 4-3-3 yang fleksibel menjadi 3-2-5 saat menyerang. Dan sewaktu Spanyol membangun serangan akan memainkan gaya yang sangat mirip filosofi positional play. Build up dimulai nanti dari mana? Unai Sinom misalnya, Paul Kubarsi menjadi pusat distribusi bola, kemudian Pedri bisa jadi akan menjadi otak permainan, Gavi memberi intensitas pressing, lalu ada faktor pembeda, siapa lagi kalau bukan Lamine Yamal. Ini pemain muda Barcelona, pemain muda Spanyol yang akan menjadi pusat gratifikasi, pusat gravitasi serangan Spanyol ya. Dia ini bisa menjadi center of gravitasi ya, center of gravity. Jadi kalau bek lawan mau menekan ruang terbuka ya, jadi memang serba salah nanti nih. Ada Lamine Yamal di kanan, jadi kalau lawannya maju menekan, terbukalah ruang half space. Kalau beknya bertahan, Yamal bisa melakukan progresi bola atau cut inside. Jadi di sini nanti salah satu poin yang membuat Spanyol begitu berbahaya. Tidak hanya sekedar lagi mengandalkan tiki taka di era 2010 ya, tapi sekarang Spanyol punya kombinasi penguasaan bola, kecepatan transisi, dan juga kreativitas pemain mudanya. Dan kelebihannya tentu karena ada chemistry yang kuat di sesama Barcelona ya. Dan ini merupakan juga generasi emas. Meskipun Pedri sudah memasuki usia matang, tapi Gavi memberi energi. Lamine Yamal memberi kreativitas. Kubarsi menghadirkan ketenangan di lini belakang. Jadi pressing agresif ala Luis de la Fuente ini akan sangat luar biasa nantinya sobat-sobatku. Yang akan menarik nanti Spanyol berada di grup H menghadapi Tanjung Verde. Ini secara kualitas tentu Spanyol unggul jauh sekali. Walaupun pertandingan pertama biasanya akan menjadi ujian, tapi menghadapi Tanjung Verde rasanya tidak akan kesulitan bagi Spanyol untuk menang. Kemudian menghadapi Arab Saudi, kita tahu Arab Saudi bermain disiplin dan bertahan rendah, tapi kualitas individu pemain-pemain Spanyol masih jauh di atas Arab Saudi. Dan yang terakhir ini menjadi laga penentuan di mana Uruguay akan menghadapi Spanyol di partai terakhir ya, partai ketiga. Di sini akan ada laga fisik, intensitas ya, dan juga agresivitas. Secara prediksi all off ya untuk asuhan Luis de la Fuente ini, timnas Spanyol bisa menjaga keseimbangan antara dominasi bola dan efektivitas serangan. Kemudian juga walaupun mereka bukan favorit utama saat ini, tapi Spanyol
ini sudah punya pengalaman banyak di Piala Dunia dan juga sudah pernah juara. Dan bisa jadi ini justru menjadi generasi emasnya La Furia Roja. Sobat-sobat, menurut kalian keputusan Luis de la Fuente tanpa pemain Real Madrid ini langkah jenius atau hal yang merugikan bagi atau perjudian terbesar Spanyol di Piala Dunia 2026? Tulis komentar kalian, sobat. Bagaimana pendapat kalian Spanyol tanpa timnas Spanyol tanpa pemain Real Madrid? Dan akan kita bacakan nama-nama pemain yang akan menjadi punggawa tim nasional dari Spanyol. Berikut ini 26 nama pemain-pemain yang menjadi skuad tim nasional Spanyol di Piala Dunia 2026. Penjaga gawang ada David Raya dari Arsenal, Joan Garcia dari Barcelona, Unai Simon dari Athletic Bilbao. Di belakang ada Alex Grimaldo, Bayer Leverkusen, Aymeric Laporte, Athletic Bilbao, Eric Garcia, Barcelona. Kemudian ada Marc Cucurella, Chelsea, Marc Pubil, Atletico Madrid, Marcos Llorente, Atletico Madrid, Paul Cubarsí, Barcelona, dan Pedro Porro dari Tottenham Hotspur. Di tengah ada Alex Baena, Atletico Madrid, Fabian Ruiz, Paris Saint-Germain, Gavi, Barcelona, Martin Zubimendi, Arsenal, Mikel Merino, Arsenal, Pedri, Barcelona, Rodri, Manchester City. Di depan, Borja Iglesias, Celta Vigo, Dani Olmo, Barcelona, Ferran Torres, Barcelona, Lamine Yamal, Barcelona, Mikel Oyarzabal, Real Sociedad, Nico Williams, Athletic Bilbao, Victor Munoz, CAS Osasuna, Yeremy Pino, Crystal Palace. Dan arsiteknya adalah Luis de la Fuente. Terima kasih sobat-sobat yang sudah menonton video ini. Yang Papa Tola inginkan dari kalian saat ini adalah berikan komentar kalian terhadap isi video ini, sobatku. Dan juga jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Terima kasih sobat-sobatku. Sampai jumpa di video-video Papa Tola Football berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.